Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan bab 8, yaitu tentang menerapkan jenis-jenis perangkat lunak. Jadi di sini sudah mulai pengaplikasian menggunakan komputer ya. Itu yang sebelumnya kita masih memahami, mempelajari tentang desain interior, kemudian menggambar desain interior manual. Untuk kali ini kita akan mulai masuk untuk pengenalan awal jenis-jenis perangkat lunak yang digunakan untuk menggambar ya. Untuk menggambar lebih spesifik kalau di mapel APL PIG berarti untuk menggambar desain interior ya. Baik, langsung saja untuk bab 9, yaitu menerapkan jenis-jenis perangkat lunak ya. Jadi apa saja software yang digunakan dalam jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan. Untuk spesifiknya di mapel APL PIG ya, mata pelajaran APL PIG. Jadi untuk mengenal jenis-jenis perangkat lunak dunia arsitek itu banyak, tidak hanya sebatas AutoCAD ya, seperti ini. Yang pertama adalah AutoCAD ya. Jadi untuk kepanjangannya adalah Computer Aided Design ya. CAD-nya ya, Automatic Computer Aided Design ya. Jadi untuk AutoCAD sendiri ya banyak dipakai untuk jurusan teknik ya, dari bangunan, mesin dan sebagainya. Untuk kelebihan AutoCAD adalah akurasi ya, jadi akurasi sampai 9 digit, lebih praktis, cepat, mudah, bersih, rapi karena tidak perlu menghapus, menyiapkan kertas dan sebagainya. Ruang kerja yang tak terbatas, mau menggunakan space yang dimanapun bisa. Untuk skala lebih fleksibel, ketika manual kita hanya bisa membuat satu gambar satu skala, dengan AutoCAD kita bisa merubah skalanya. Dokumentasi hasil gambarnya juga lebih mudah karena berbentuk file, mudah duplikasi, mudah revisi, kompatibilitas yang sangat tinggi ya, karena AutoCAD sendiri sudah jadi acuan ya, jadi mau dipakai di software manapun kadang juga bisa. Kemudian dapat dicetak menggunakan hampir semua alat percetakan ya. Untuk kekurangan mungkin untuk menggambar 3D ya, penggunaannya juga terlalu rumit, tidak praktis karena komen atau perintahnya yang dipakai itu agak banyak. Kemudian yang kedua ada ArchiCAD ya. ArchiCAD ini lebih mudah. Untuk kelebihannya itu hanya perlu menggambar dinas saja ya. Jadi intinya kalau ArchiCAD ini yang pertama tidak hanya perlu menggambar dinas, tapi tetap modeling untuk tampak ya, tampak rencana atap, karena itu paling penting. Jadi gambar bangunan itu intinya adalah gambar denah tampak, denah dan tampaknya itu nanti sebagai acuan. Kalau sudah pakai aplikasi itu nanti masalah potongan dan sebagainya akan mengikuti sendiri ya. Kemudian yang dua, mudah membuat gambar bangunan bertingkat banyak. Yang kalau menggambar gedung ya, ada bisa dua output ya. Yang pertama 2D, yang kedua adalah 3D ya, interaktif. Sebenarnya di AutoCAD juga bisa. Viewportnya ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi bisa. Kemudian untuk rendering ya, lumayan hasilnya. Kemudian ada fasilitas bill of material, bill quantity biasanya untuk melakukan perhitungan RAB
jadi volume dan sebagainya. Kemudian ada pemrograman GDL, Geometric Description Language ya, ada bahasa pemrogramannya. Untuk kekurangan ArchiCAD, hasil rendernya kurang bagus ya, seperti 3D Max atau AutoCAD, tingkat presisi dari dimensi satuan ya. Jadi untuk ArchiCAD itu akurasinya hanya menggunakan grid, jadi harus teliti karena konsepnya kalau ArchiCAD itu lebih ke 3D ya, lebih ke 3D nya. Kemudian dasar-dasar lawan garis tidak lengkap ya, apabila ini nanti ingin menggunakan mendetailkan potongan dan sebagainya. Kemudian ada 3D Studio Max atau terkenal biasanya 3D Max. Ini biasanya lebih ke spesifik 3 dimensi ya. Untuk 3D Max sendiri sekarang masih ada, masih banyak yang pakai juga. Jadi 3D Max ini lebih spesifik ke modeling ya, modeling 3D modeling. Ini ada beberapa kelebihan kekurangan. Kemudian juga ada SketchUp ya, SketchUp ini juga lebih ke 3D modeling. Kelebihannya juga lebih ringan, interface-nya lebih simple ya, tidak seperti 3D Max ya. 3D Max harus pemahamannya untuk modeling cukup tinggi karena tool-toolnya juga banyak. Kalau SketchUp itu tidak terlalu banyak ya. Di sini ada banyak fasilitas gambar 3D, sekalian lahan untuk bangunan nyata ya. Jadi bisa diinkludkan dengan Google Earth ya. Kemudian ada open source plugin atau add-in yang gratis untuk mempermudah modeling. Jadi kemudian untuk hasil endingnya juga bisa untuk di rendering juga untuk presentasi. Kemudian fiturnya bisa diekspor ke DWG, 3D Max atau untuk diekspor ke Google Earth dan sebagainya ya. Untuk kekurangan untuk modeling secara kompleks itu SketchUp ya agak susah, harus menggunakan add-in yang berbayar ya. Kemudian lebih mudah crash apabila modelingnya tidak sesuai, kemudian hasil gambar kurang memuaskan. Ini lebih saja ya, lebih adaptasinya saja ya. Kalau implementasinya itu sama saja, semua software tinggal pengaplikasian saja ya. Dan juga ada Revit ya. Revit ini sudah aplikasi BIM ya. Jadi BIM itu Building Information Modeling. Kalau di jurusan kita itu di BIP ya, desain pemodelan dan informasi bangunan. Untuk Revit sendiri dia lebih langsung ke 3D modeler ya. Jadi kita langsung denah, nanti kita buat modelingnya dari struktur, terus analisa arsitekturnya juga, mechanical electric plumbingnya juga ada, langsung didesain secara 3 dimensi. Kemudian juga ada fitur RAB, build quantity scheduling, jadi nanti volumenya berapa saja sudah otomatis keluar juga. Kalau Revit itu biasanya bisa dibilang parametric software ya, jadi parametric application. Jadi semua sudah ada parameternya yang dimasukkan di input sebelum gambar itu dimulai ya. Sebelum gambar atau sebelum memasukkan sebuah objek itu parameternya sudah disetting semua ya. Di sini juga ada komponen parametrik ya, istilahnya family. Jadi dalam Revit itu juga apabila menggunakan kloset, menggunakan pipa dan sebagainya, semua sudah ada, tinggal dimasukkan saja. Kemudian ada opsi desain untuk analisis, dokumentasi juga lebih mudah.
ingin gambar denah tanpa potongan detail per section per lantai, nah, itu juga lebih cepat. Material take off ya, jadi untuk menghitung bahan material itu lebih akurat. Kemudian juga ada Revit Building Maker ya, membuat alur kerja yang lebih mudah. Jadi intinya ya software 3D modeler untuk Revit ini ya. Kemudian juga ada interference check ya. Interference check itu apabila ada permasalahan dari tiga, bisa dibilang ada tiga desain yang saling berbenturan ya, misal dari arsitek, struktur, MEP. Ketika gambar arsitek diimplementasikan dalam 3D modeling, ada masalah di struktur atau ada masalah crash antara pipa, antara instalasi listrik dengan apa istilahnya, instalasi listrik ya, instalasi air ya, itu nanti akan otomatis terlihat ya apa yang bertabrakan. Enaknya kalau pakai Revit itu jadi lebih ke spesifik modeling, semua desain bisa dianalisis secara real time ya. Kemudian ada kemampuan impor ekspor ya, ada DWG, DWF, ini di CAD ya. Bisa juga ekspor secara 3D ya, di 3D Max, aplikasi lain ya, bisa integrasi 2D dan 3D WF itu juga bisa apabila ingin menggunakan aplikasi Autodesk Design Review, hanya sebatas mereview desain yang dihasilkan ya. Untuk Revit sendiri harga lisensi mahal, kemudian spesifikasinya juga harus tinggi komputer yang dipakai. Untuk B, mengenal aplikasi desain interior. Jadi ada spesifiknya aplikasi untuk desain interior. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah Autodesk Home Styler ya. Jadi nanti langsung spesifik ke 3 dimensi, penataan tata ruang ya, tinggal nempel-nempel dan sebagainya. Ada 3D Spacer ya, juga ada software 3D untuk mendesain interior. Ada Suite 3D, ada Romly, ada Home by Me, juga ada Home Designer Suite ya. Ada, kemudian juga ada Virtual Architect atau HKTV Ultimate Home Design. Ada software Beacon Planner, jadi banyak sekali ya ini untuk mendesain sebuah interior. Softwarenya banyak. Punch Home and Landscape Design Frame juga ada, My Virtual Home juga ada. Jadi itu beberapa aplikasi atau software perangkat lunak. Untuk yang bagian atas itu lebih ke spesifik teknikalnya ya, jadi lebih umum, mungkin perencanaan arsitektur, kemudian ada yang mungkin merancang struktur, kemudian juga ada yang merancang MEP, mechanical, electrical, dan plumber ya, plumbingnya. Kemudian yang bawah tadi untuk poin 2 adalah software-software yang lebih spesifik ke desain interior. Sebenarnya lebih banyak softwarenya, tinggal kita googling saja ya. Mungkin online juga ada, yang offline juga ada, yang perlu diinstal juga ada. Tinggal memilih saja spesifik softwarenya mau seperti apa. Mungkin untuk bab 9 itu sedikit penjelasan dari saya sedikit gambaran ya. Jadi aplikasi itu banyak, intinya adalah nanti pemahaman dalam pengaplikasian gambarnya. Yang pertama adalah skala, paham, kemudian apa yang digambar itu juga paham. Dalam bangunan ya dari struktur bawah, dari pondasi sampai nanti atap, memahami apa yang harus digambar, bagaimana cara menggambarnya. Jadi yang namanya di APL PIG itu intinya hanya penerapan
ilmu dari gambar teknik dasar ya, atau dasar-dasar konstruksi ya. Kemudian menggambar manual ketika di kelas 11 itu nanti bagaimana implementasinya menggunakan sebuah software atau aplikasi. Hanya sebatas itu saja. Jadi untuk software ini hanya untuk meringankan saja. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa japri WA atau bisa komen di postingan materi saya di Google Classroom. Mungkin cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.